In Jesus' name. Dan kamera, oke. Yang dua depan. Ya, rasanya gimana nih bagian tadi sakit belakang? Belakangnya kok nggak ada sakit. Langsung hilang. Ya, iya. Coba sekarang. Apa yang baru saja ibu rasakan sekarang? Di belakangnya kok. Halo saudara-saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua. Ya, puji Tuhan, pada hari ini kita akan menonton video cuplikan. Ya, ada Pak Haji dan juga istri Pak Haji. Ya, mereka datang meminta doa kepada seorang hamba Tuhan, yaitu Pastor Andi Simon. Melihat ini, saya sangat diberkati dan membuktikan bahwa memang Yesus itu hidup dahsyat dan luar biasa. Mari kita saksikan video cuplikan ini setelah yang berikut ini. God bless you. Muara Pak, Iya. Papan Utara. Iya. Apa keluhannya Pak sampai Bapak datang ke sini meminta doa? Keluhan saya nih, saya batuk udah hampir 10 tahun. Iya. Saya pensiunan PT Badak kan. Iya. Nah, udah diobservasi ke seluruh Iya. rumah sakit mana-mana. Sampai sekarang masih berdarah terus. Wah, jadi Pak Haji nih batuk sudah tahunan gitu ya? Iya, cuman batuknya nggak terlalu, cuman dahaknya itu Oke. nggak bisa. Jadi itu menyiksa ya? Ya rasanya kan kalau pas saya kan seorang muslim kan, Oke. kalau pas sholat kan Oke. mengganggu jadi. Oke. Jadi kalau Iya, pas iya. sholat tuh kalau keluar dahak itu kan nggak boleh sebenarnya kan. Iya. Nah, saya sudah berusaha, kayaknya belum ada hasil. Iya. Iya, baik. Kita sebentar meminta pertolongan dari Tuhan. Kiranya boleh memberi kesehatan untuk kita. Ya, kalau ibu ini berarti ibu ya, istri ya? Ya, kenalin silakan. Ibu siapa? Nama saya Ibu Debbie. Keluhan saya di belakang saya sini sudah 3 tahun sakit terus. Tapi saya percaya mujizat itu ada. Terus sudah minum obat ke dokter kok nggak pernah sembuh-sembuh. Terus di sebelah kiri juga masih terasa sakit. Sekarang sakitnya terasa sekarang ini? Sakit. Oke. Tapi saya yakin Tuhan Yesus pasti menolong. Amin. 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 Hidup rumah tangga sudah berapa tahun? Ada anak berapa putra putri? Oh, 1 ya? Ya. Sudah berapa lama hidup bersama-sama? 2003 berarti sudah 7 tahun. 7 tahun. Iya. Iya. Jadi sakitnya sekarang terasa keluhannya ya? Iya, rasanya kalau aku mau tarik napas sakitnya di sini terus kayak sesak gitu. Iya. Di belakang terus sampai di sini. Iya, baik. Terima kasih. Seperti biasa saudaraku, pester ini tidak berlama-lama ya. Jadi saudara akan mengikuti bagaimana pester akan mendoakan, tapi kalau dalam bahasa umum karena pester melayani orang dari berbagai kalangan, jadi bahasa simpelnya mengobatin, tapi bukan dukun. Saya juga orang pintar, saya adalah hamba Tuhan, saya memberitakan kuasa kesembuhan Yesus Kristus. Ya, baik. Time for healing. Ada sebuah ayat suci yang saya pegang dalam hidup saya, mengatakan demikian. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, artinya di sini kepercayaan kita melebihi daripada uang kita, medis kita, tapi ada sebuah kekuatan adikodrati yang tidak nampak, yang bisa memberikan damai sejahtera di hati kita. Oke, kalau begitu saya lain dulu, ibunya dulu. Bisa berdiri. In Jesus' name.
Dan kamera, oke. Yang dua depan, ya. Rasanya gimana nih bagian tadi sakit belakang? Belakangnya nggak ada sakit. Langsung hilang. Ya, iya. Coba sekarang. Apa yang baru saja ibu rasakan sekarang? Di belakangnya kok kayak Begitu pesta tumpah tangan, apa yang terjadi? kayak hilang gitu, kayak bisa aku bersih gitu nah. Oke, Terus sekarang kok kayak ringan gitu nah. oke, ya. Tuhan itu kasih, Dia menolong. Oh, ibu coba cek, ibu coba jalan-jalan, silakan. Ya. Bukan cuma saudara tubuh ini tubuh saya, tapi tempat ini ada sesuatu yang. Oke, kamera. Apa adanya saja, apa dirasakan? Oke, sini. Oke. Saya saja Rasanya kayak langsung enteng, ada perubahan. Ya, Ya. ringan. Nah, ya, ini Bapak Haji saya hormati sebagai mungkin dia sebagai tokoh pemuka agama di wilayahnya. Kita menolong sesama, kita tidak menolak yang lain di sini, ya. Tapi yang saya mau kasih tahu bahwa doa itu tidak kelihatan, namun memiliki sebuah manfaat yang besar. Maka dalam kesempatan ini, ya, Indonesia dan bahkan kota kita doakan supaya wabah ini semua berhenti. Benar Pak Haji? Ya kan? Berdoalah, jangan mengutuki. Dan Pastor ini senang sekali bisa melayani. Ibu sini ibu, dekat-dekat sini. Ibu ini wajahnya, lihat wajah ibu sekarang. Ya, wajahnya itu, aduh. Saya betul-betul ya, nanti ini mereka pulang nggak buka maskernya, ketemu di mall pun mungkin sih nggak sapa mereka karena nggak kenal ini asli. Tapi nggak apa-apa. Wah ganteng. Wah ya. Ya sudah kenal kan? Nah puji Tuhan, puji syukur. Ya mungkin mau cerita sedikit sebelum kita closing. Apa yang ibu rasakan ketika jumpa Pastor? Ya, mungkin. Ya. Merasa tenang kayak mujizat Tuhan itu ada. Nah, saya tetap berdoa dan percaya selalu mujizat itu ada. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Gimana tadi nyerinya di belakang? Ibu cek. Udah nggak terasa sakit. Langsung hilang. Cek. Ya. Ibu langsung keringat segar ya. Amin. Ya, kalau Pak Haji closing statement sebelum kita mau selesai. Ya, terima kasih atas pengobatannya, atas doanya. Ya, pengobatannya bagus. Dari sebelumnya memang agak mengganggu tenggorokan saya. Dan selalu Tadi Bapak tadi kan gitu ya? Iya. Saya kira sejak 1-2 menit sudah ini. Oke. Ya, udah mulai berkurang dan mudah-mudahan bisa selamanya tidak keluar lagi. Amin ya. Pastor Andy doakan Bapak Ibu, anak-anak semua sehat-sehat terus, panjang umur. Shalom saudara-saudara, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sudah mendengar video cuplikan tadi, yang mana di situ ya kita lihat bagaimana ada Pak Haji dan juga istri dari Pak Haji, ya mereka mengalami sakit penyakit, ya, dan mereka mengatakan mereka sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada perubahan, ya, saudaraku. Tetapi ketika mereka datang, ya, kepada seorang hamba Tuhan, ya, yang mana hamba Tuhan yaitu Pastor Andi Simon, ia dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melayani jiwa-jiwa, ya, di mana hamba Tuhan ini punya karunia kesembuhan. Saudaraku kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi, Pak Haji dan juga Ibu Haji, mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus lewat pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Iya, saudara-saudara dikasih Tuhan, ya, lewat video cuplikan ini saya sangat diberkati. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus ini, dia itu bukanlah agama, tapi Tuhan Yesus ini adalah, dia adalah Tuhan bagi segala suku, bangsa, agama, atau apapun. Dia adalah Tuhan dan dia mengasihi kita semua. Ya, saudara, aku kasih Tuhan,
Yesus mengasihi semua suku, semua bangsa, semua agama, semua ras. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Ya, bahkan saya juga pernah melihat di acara KKR, ya, saya lihat semua agama, dari bukan agama Kristen saja yang sembuhkan Tuhan di KKR tersebut, tapi ada agama-agama seperti agama Kristen, agama Muslim, agama Buddha, dan lain-lain sebagainya. Mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, betul saudara. Jadi saya sangat terharu bahwa Yesus itu mengasihi semua orang, dan itu memang betul adanya, saudara-saudara. Makanya menurut iman Kristen, Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, jadi jelas bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus ingin semua suku, bangsa, agama diselamatkan dan datang kepada-Nya. Karena itulah kerinduan Tuhan, saudaraku. Dan saya percaya di zaman akhir ini Tuhan Yesus akan menyembuhkan banyak orang, supaya lewat kuasa, lewat mujizat, lewat kesembuhan yang terjadi, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut bertelut datang menyembah Yesus. Itu sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Saudaraku dikasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Ya, kenapa saudaraku saya katakan demikian? Karena Yesus dan juga kesembuhan itu tidak dapat dipisahkan. Yesus dan kesembuhan itu adalah satu jalan. Di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan, saudaraku. Jadi kalau Yesus diberitakan sebagai sang penyembuh, maka Yesus itu akan menyembuhkan banyak orang. Kalau Yesus diberitakan sebagai sang penyelamat, maka Yesus akan menyelamatkan banyak orang. Karena itu Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, saudaraku kasih Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Mari kita datang percaya kepada Yesus. Saya percaya saudara-saudara, nanti ya, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, maka Injil akan diberitakan ke semua suku, semua bangsa. Dan setelah itu dia akan datang di awang-awang, dan dia akan menjemput orang-orang percaya. Jadi Tuhan Yesus belum juga datang. Kenapa? Karena 2 Petrus 3:10 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kita, supaya tidak ada seorang pun yang binasa. 2 Petrus 3. Jadi Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tuhan ingin semua selamat dengan cara mungkin lewat kesembuhan, lewat khotbah-khotbah, lewat penginjilan. Ya. Jiwa-jiwa akan diselamatkan, saudara kasih. Itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan beritakan Yesus, ya, bahwa Dia penyembuh, bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia adalah penyelamat. Dan saya percaya kalau kita lakukan bagian itu, maka kuasa Tuhan akan terjadi. Kenapa? Karena Markus 16:20 mengatakan, ketika mereka pergi memberitakan Injil, maka Tuhan turut bekerja dan meneguhkan pemberitaan itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi kalau kita beritakan Injil, maka Tuhan akan membuat suatu mujizat. Tanda-tanda itu akan menyertai pelayanan kita. Di situ akan ada kesembuhan, di situ akan ada kelepasan, di situ jiwa-jiwa itu akan merasakan jamahan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, sehingga mereka disembuhkan dan dipulihkan. Saya pernah melayani kira-kira dari kota Panipahan menuju kota Apung, bukan kota Apung, menuju daerah ada namanya Berombang, daerah Riau. Ya, saudaraku, ketika saya beritakan Injil, saya bayar harga, saya berdoa, saya tumpah tangan satu-satu jiwa.
ibunya, anak-anak yang sakit, oh neneknya, saya doakan mereka mengalami lawatan Tuhan. Memang ada yang gak langsung disembuhkan Tuhan, tetapi ada yang langsung disembuhkan Tuhan. Tetapi yang saya lihat, mereka merasakan kuasa Tuhan. Mereka merasakan tanda-tanda mujizat. Mereka menangis, mereka teriak menangis karena mereka terharu. Kenapa? Karena di situ ada pemberitaan. Itu sebabnya, saudaraku, jangan takut memberitakan Injil. Mari berani. Mungkin saudara tidak punya karunia seperti yang dimiliki oleh Andesima, yaitu karunia kesembuhan, tapi saudara punya karunia iman. Tanda orang percaya, mereka akan meletakkan tangan orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Mari jadi pemberita-pemberita di akhir zaman. Ada Tuhan menyertai kita, saudara. Kalau kita melayani, kita menginjil, ada Tuhan menyertai. Jadi mari beritakan Injil, baik atau tidak baik. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Biarlah lewat video cuplikan ini saudara diberkati. Kalau saudara diberkati lewat video ini, biarlah saudara jangan lupa like, ya, komen, dan juga subscribe supaya channel ini, TV Kabar Baik ini, menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.